Kembali lagi di Porsalang, bersama dengan gua Fuad dan kembali Patrick yang udah dijahit nih belakangnya ya. Kemarin sobek agak panjang, celananya kan waktu itu sobek. Kan gimana sih? Dan hari ini kami ditemenin oleh Bang Binder. Bola Bung Binder. Bener ya, Bang? Iya, betul, Bang. Bola Bung Binder ya, gue yakin udah nggak mungkin asing lah sama dia ya, partner gue juga di DPI gitu kan, akhirnya muncul gitu ya, fans Madrid. Lu minta di komen kemarin ada bilang, wih mantap sama Pak Piropan, next Bung Binder, lu minta Bung Binder, nih Bung Binder. Ada yang komen, ada komen di channel kita ada. Minta Bang Binder ada. Nah, Bang Binder, kita poros lagi itu macam asal lu nggak minta Pak Jokowi muncul di poros. Aduh, gimana kabar Bang? Baik Bang, gimana kalian nih? Yang penting jaga kesehatan nih saat ini. Lagi di mana-mana nih, pada lagi terpapar ya, jadi harus hati-hati. Betul. Kemarin juga dapat jumlah ini lagi meningkat kembali ya Bang ya. Iya, lagi meningkat kembali. Dan sebetulnya, iya, dan kita nggak bisa salahkan siapa-siapa. Ya kalau mau disalahkan, salahkan virusnya itu ya kan. Betul. Karena ya, karena dia yang menyerang kita kan nggak mungkin mau terpapar. Betul. Iya, betul. Tadi pagi juga kita udah bahas sih Bang. Kita di Poros ini selalu aware tentang kesehatan dan kita bahas bahwa salah satu faktor untuk menjaga tingkat kesehatan dan menjaga imunisasi badan itu adalah pikiran yang positif dan pikiran yang sehat. Pikiran yang sehat itu tentunya dengan bercinta kalau kata Belok. Mereka ngomong itu ada gue satu-satunya yang belum menikah di antara mereka, Pak. Jadi, wow, luar biasa. Menurut Abang gimana? Apakah bercinta itu berpengaruh kepada pemikiran positif? Gue udah mulai nih. Enggak, itu bukan yang utama, tapi salah satu faktor. Salah satu faktornya butuh dong kita. Kalau kita udah bekerja keras ya kan, seperti Bang Fuad ini ya kan dari pagi saya lihat udah keluar itu dari subuh. Tahu-tahu malam di mana lagi? Tahu-tahu besok paginya di mana lagi? Di jalan terus kan capek, ya kan? Super sibuk. Iya, super sibuk. Jadi perlu juga ada relaksasi syaraf ya kan? Nah, itu Pet makanya. Dan sorry diluruskan, dia belum menikah, belum 2 kali. Jujur aja, Pet. 3. Kalau 3 kali gitu loh. Oke, jadi kalau kita di Porsalang sih karena udah temenan dekat, biasa Bang Binder begitu. Bebas Bang, gitu. Bebas. Iya dong. Yang penting masih saling respect kan gitu. Jadi Bang Binder sehat ya. Ya, sehat. Gue sebenarnya kan dari dulu kepengen tuh ngajakin anaknya Bang Binder, Jas. Dia fans United, cuma dari bapaknya belum dapat lampu hijau. Tapi one day mungkin ya, kalau umur Porsalang panjang, Jas semakin dewasa, mungkin udah lebih matang, pasti akan duduk di sini sama kita bertiga. You have my words, gitu loh. Betul. Terus terkait Euro gimana Bang? Bikin bandar kita. Kalau Bang Binder dukung tim apa ini? Gue pengen tahu. Kalau gue dukung Inggris, selalu Inggris. Gue selalu dukung Inggris, mau Inggris pemainnya biasa-biasa aja atau superstar seperti di eranya David Beckham dan kawan-kawan, tetap gue support Inggris. Mau manajernya dari luar seperti kemana Fabio Capello dan sekarang Southgate, karena Inggris ini kan punya banyak pemain sebetulnya. Betul. Cuman memang beberapa tahun yang lalu kan ada seperti invasi kan, ada beberapa pemilik asing, ada begitu banyak pemain asing. Jadi mereka tuh masuk, jadi perkembangan atau regenerasi dari pemain Inggris tuh terlambat. Karena Inggris tuh dalam 2 atau 3 kali Piala Dunia mengandalkan pemain yang sama-sama aja. Betul. Beckham, Scholes, Gerrard, kipernya Simon 2 Piala Dunia ya kalau nggak salah. 2098 2002 betul. 94 kan karena kan nggak masuk. 90 sih. Betul, 90 Sultan. Ya. Jadi dia dengan pemain-pemain yang sama-sama aja itu nggak bisa juara dia. Mau masuk semifinal pun cuman di 90 kan, itu juga adalah pemain-pemain baru yang cukup banyak pada saat itu kan. Dan pelatihnya bagus. Tapi kan ada juga dong katanya yang faktor eksternal di luar lapangan sepak bola yang mempengaruhi timnas Inggris yang selalu gagal di semua kompetisi, baik itu wax-nya lah, wife and girlfriends-nya lah, baik itu medianya lah yang selalu memberi tekanan yang berlebihan, baik itu pendukungnya sendiri yang mengancam gitu. Kita masih bisa ingat
yang Beckham setelah 98 atau tahun 2000 itu yang digantung Beckham di 98. Ya. Setelah kartu merah lawan Argentina. Apa karena itu berpengaruh besar nggak sih untuk pemain secara profesional? Iya, kalau dulu itu memang media harus seperti itu karena yang bermain pemain-pemain yang besar seperti Beckham tadi kan, Gerrard, terus ada Scholes apalagi tuh, udah bawa MU treble kan itu kan, pas main di 2002 Piala Dunia kan, terus ada Michael Owen, David Seaman, ada Sol Campbell. Jadi memang fokusnya besar, apalagi Liga Inggris kan exposure-nya luas. Luar biasa, ya. Hampir ke semua negara itu ada siaran Liga Inggris. Jadi bukan hanya karena media yang membesarkannya, tapi viewers atau readers itu pengen tahu perkembangan berita. Jadi kalau media nggak memberitakan itu, bagaimana dia mau jual berita dia? Mau tidak mau mereka harus memberitakan tentang para pemain Inggris. Tapi yang lucunya, beritanya itu secara individu, bukan tentang tim Inggrisnya. Tim, ya. Bukan keberhasilannya. Kasus kayak Gascoigne yang di pesawat KT Pacific sebelum 96. Dengan statement Bang Binder kayak gitu, berarti bisa dong gue bilang bahwa pemain-pemain Inggris ini sebenarnya overrated, berlebihan karena Premier League-nya sendiri. Kalau menurut gue overrated enggak, karena buktinya pemain seperti Beckham bermain di beberapa klub berbeda, ya kan? Pemain seperti Scholes mainnya luar biasa, bahkan Pele pernah mengatakan bahwa Scholes adalah gelandang menyerang terbaik, ya kan? Pada saat itu, pada 2002. Artinya mereka tidak overrated, means they are very good players. Tapi masalahnya Michael Owen juga salah satu pemain muda yang bagus. Alan Shearer apalagi kan. Bahkan Alan Shearer tuh selalu ditargetkan MU, tapi ya nggak pernah mau ini kan. Nggak pernah dapat. Jadi menurut gue overrated sih tidak secara individu. Means individually ini pemain-pemain yang memang bagus di atas rata-rata. Tapi has a team. Kalau gue melihat ini ego mereka ini agak tinggi karena mereka secara personal tuh sudah ada brandnya. Belum lagi Lampard. Meskipun tidak semua pemain menunjukkan brand itu, Rio Ferdinand. Banyak kan pemain-pemain ini yang dianggap pemain-pemain bintang di Inggris. Jadi secara personal tuh mereka itu coba menunjukkan kualitas mereka. Tapi secara tim, gue gak melihat mereka tuh menyatu di atas lapangan. Ini gue mengatakan generasi yang sebelumnya. Yang ada, itulah pemain-pemain bintang itu. Itu menurut gue overrated. Kalau sekarang tim Inggris kalau dibilang overrated, ya gue gak sepakat. Karena siapa yang dilihat pemain bintang di sana? Nah, itu yang udah pernah aku bilang kan? Iya. Itu udah pernah aku bilang, Bang. Tidak ada superstar di tim saat ini. Jadi sebenarnya tim ini tim semenjana kalau menurutku gitu loh. Cuma ya kan? Cuma memang ekspektasi medianya sendiri yang sangat tinggi. Tapi sorry Bang, aku balik ke tadi ya. Gue potong dikit ya. Mengenai kayak tadi Bang Binder bilang, pemain-pemain ini udah punya personal branding yang sangat besar. Di klub mereka adalah pemain-pemain yang bisa dibilang superstar pada saat itu. But when it comes to timnas, mereka nggak bisa menyatu secara kohesif. Itu dia. Tidak bisa bermain secara tim. Nah, reminds me of Spanyol, Bang. Spanyol sebelum Aragones masuk 98 pada saat masih ada Raul, Hierro, Morientes, kemudian Butragueno lagi mundur segala macam gitu ya. Spanyol kan tidak pernah berhasil di Piala Dunia. Salah satu alasannya kan karena ada kubu Madrid, ada kubu Spanyol. Benar kan? Betul, itu Sehingga itu benar. Pada saat mereka bermain untuk timnas tidak bisa nyatu. But under Aragones itu yang bisa dihilangin sama Aragones. Exactly. Ya? Mungkin salah satu keputusan kontroversial Aragones adalah tidak memanggil Raul. Salah satu anak emasnya Spanyol. Tapi hasil yang didapat adalah Spanyol juara. Iya kan? Dan tidak lagi ada friksi. Lu pemain Barcelona, lu pemain Spanyol. Nggak ada nih. Nggak ada sentimen Katalan dan pemerintah. Gitu kan? Nah, berlanjut ke si Del Bosque, ya kan? Del Bosque juga kan akhirnya juara Euro, juara Piala Dunia juga, kan gitu. Berarti Inggris ini sekarang menurut aku mereka butuh pelatih yang bisa menyatukan individu-individu ini sebenarnya. Karena di Inggris sendiri kan bisa dibilang Spanyol, MU sama Liverpool, rivalitasnya seperti apa? Belum lagi ada Arsenal, belum lagi nanti ada misalnya Newcastle gitu. Ini kan rivalitas klub yang mungkin bisa jadi terbawa ke timnas kan. Mungkin loh ya aku bilang. Tapi kalau misalnya orang bantah, proven sampai saat ini, timnas Inggris tidak pernah bermain sebagai satu unit yang kokoh. Seperti Spanyol yang dulu, benar nggak? Iya betul. Kalau menurut gue, mereka lebih bermain secara individu karena mereka ingin menunjukkan kualitas mereka. Jadi di klub mereka seperti itu, di timnas juga sama. Padahal di timnas itu yang diperlukan kan persatuan.
Betul. Dan gue melihat di Spanyol itu kan rivalitas antara Madrid dan juga juga Barcelona lah ya. Barcelona. Artinya itu adalah dua klub raksasa. Tapi di Inggris ini lebih unik. Ya walaupun mereka asal Liverpool atau Everton pun, tapi mereka lebih memilih personal branding mereka. Jadi klub itu memang adalah identitas mereka, maksudnya mereka berasal dari klub tersebut. Tapi di atas lapangan itu kita melihat permainan mereka tuh dari urusan passing ya, dari urusan pada saat set piece. Gue jarang melihat Inggris tuh mencetak set piece yang rapi, mencetak gol dari set piece yang rapi, kecuali ya Beckham. Zaman Beckham dulu ya. Zaman Beckham itu kan dia lebih banyak adalah direct free kick kan. Betul. Kecuali memang dari corner pun jarang lah Inggris mencetak gol. Ini di Inggris ya, bukan di MU. Kalau di MU kan beda pemain-pemainnya. Jadi memang di Inggris ini bisa dilihat bahwa persatuannya tidak begitu baik di masa lalu. Bahkan di tahun 90 itu pun menurut gue ya karena memang mereka punya kekuatan yang solid karena begitu banyak pemain yang senior di sana, ada Terry Butcher, ada Brian Robson, ada Peter Shilton. Jadi mereka bisa mengontrol pemain-pemain ini. Iya. Nah, Inggris sekarang nih di Euro, kan kita tahu sebelum Euro beberapa rumah judi nih ya kalau aku boleh sebut mengunggulkan Inggris menjadi juara. Menurut dan menurut aku sendiri itu agak anomali ya, apa patokan sehingga mereka bisa difavoritkan menjadi juara gitu. Beberapa rumah judi besar loh gitu. Tapi pada saat masuk ke turnamen sesungguhnya udah 2 pertandingan yang dimainkan, gila ekspektasi kita semua nguap Bang. Iya kan, Bang Binder sebagai fans Inggris, gua Patrick gitu ya, main pertama lawan si siapa? Kroasia. Itu kalau gue bilang lucky win. Ya kan? Benar, itu menurut gue lucky win gitu. Iya. Lawan Scotland yang rivalitasnya memang Great Britain, terus 96 mereka pernah mengalahkan dengan gol Indah Gaza gitu ya. Mainnya nggak ada nggak bikin ngantuk kalau menurut aku Bang. Gitu loh. Nah, menurut Bang Binder sepanjang Euro ini ada 2 pertandingan yang dimainkan oleh Inggris, apa sih sebenarnya yang bikin mereka seperti itu? Gue dari awal sudah menjelaskan di beberapa platform bahwa grup neraka itu sebetulnya ini menurut gue kan kita masing-masing kan punya persepsi, punya opini. Menurut gue tuh bukan grup F, grup neraka, tapi grup neraka itu grupnya Inggris. Ya. Karena Inggris itu dijagokan itu hanya di atas kertas, diunggulkan tuh hanya di atas kertas. Mereka punya Kroasia yang selalu menyulitkan Inggris setiap kali ketemu kan. Semifinal kalah kemarin 2018. Nah, semifinal kalah terus sebelumnya juga pernah kalah tuh di kualifikasi tahun 2000 Bang, sampai nggak lolos dulu. Nah, kayak gitu kan pernah juga dikalahin. Jadi memang ini tim yang akan selalu menyulitkan Inggris apalagi di event besar. Kemudian ada Skotlandia. Nah, Skotlandia ini proven apa yang gue tegaskan bahwa Skotlandia mau kalah lawan tim lain tidak masalah. Asal jangan Tapi Inggris. dia tidak akan mau kalah lawan Inggris. Jadi Skotlandia permainannya lawan Ceko sama lawan Inggris tuh beda total. Beda total, benar. Dia lawan Ceko berani keluar menyerang, lawan Inggris dia tidak mau menyerang. Kalau perlu dia main aja terus di tengah karena dia tidak ingin Inggris menang. And the last team Ceko, seberapa familiar Southgate dengan Ceko? Tidak familiar juga. Betul. Jadi kekuatannya. Jadi kalau gue bilang sih pertandingan kemarin lawan Scotland itu kalau lawan Kroasia kita kata buat lucky win. Kemarin itu kalau gue bilang lawan Scotland itu kita beruntung nggak kalah Inggris karena serangan Skotlandia lebih efektif dan shot on goal-nya itu benar-benar shot on goal. Itu berapa kali itu yang mulai dari penyelamatan gemilang yang nggak kelihatan bolanya tiba-tiba dia aja udah kena. Diselamatkan oleh defender bola di detik-detik terakhir. Sementara Scotland, you get one shot, betul-betul dimanfaatin sama mereka. Iya, artinya memang Skotlandia itu mau menyerang pada saat para pemain Inggris lengah. Maka itu mereka berhati-hati untuk menyerang. Sebetulnya sih gue lihat Inggris mungkin terlalu bersemangat ya setelah mereka menang 1-0 lawan Kroasia. Jadi mereka menganggap bahwa Skotlandia ini ya bisa mudah mereka kalahkan. Apalagi kan para pemain Skotlandia, ya kalau menurut gue daripada para pemain Skotlandia, para pemain Wales yang lebih bagus. Betul. Wales itu bagus loh pemain-pemainnya loh ya. Nah, semua tuh perform. Tapi Skotlandia ini kelihatan tuh lawan Ceko bukan soal kerjasama, tapi koordinasi mereka nih nggak rapi antar lini. Maka itu Ceko bisa menang kan? Menang telak juga. Ya 2 gol di atas mereka. Tapi lawan Inggris ini betul-betul nih Skotlandia bermain rapat. Jadi kalau tidak perlu menyerang dia nggak mau menyerang. Tapi betul apa yang Patrick katakan, sekali menyerang dia terlihat lebih berbahaya daripada Inggris. Hampir kan dia golin itu.
Siapa tuh siapa tuh di babak pertama? Iya, di babak pertama tuh babak kedua juga. Babak kedua 2 kali. Iya, babak kedua juga counter mereka bahaya. Padahal Inggris kan main di Wembley itu. Iya. Rumah dia sendiri. Rumah sendiri. Iya kan? Nah, ini juga salah satu poin nih, Bang. Yang saya ingin jelaskan bahwa jangan lihat performance tim di kualifikasi. Kualifikasi itu beda. Pada saat masuk ke turnamen yang resmi itu beda lagi mentalnya yang diperlukan. Ya, betul. Nah, melihat susunan pemain Inggris sendiri menurut Bang Binder seperti apa? Dari mulai Southgate bawa sampai 4 bek kanan, kemudian di lawan Kroasia dia bahkan memainkan Kieran Trippier di kiri walaupun dia punya 2 bek kiri gitu ya. Bahkan pemilihannya akan Sterling yang lawan Kroasia itu cuma karena dia yang bikin gol. Selepas itu hampir tidak perform. Sorry ya, bukan karena sentimen dia pemain City gitu loh. Dan bahkan di lawan Skotlandia dia masih dipertahankan, yang diganti malahan Harry Kane. Walaupun memang Harry Kane sendiri tidak perform gitu loh. Menurut Bang Binder di tim ini apa yang salah gitu loh? Gue cuman melihat bahwa di tim ini tidak ada pemain yang bisa mendukung serangan dari tengah. Betul, di 2018 juga tidak ada. Ya. Tapi di 2018 tuh performance para pemain Inggris beberapanya tuh berbeda. Artinya seperti Sterling, Lingard kan main tuh 2018. Harry Kane, Henderson. Kalau di sini gue lihat problemnya ini berada di tengah. Karena di tengah ini seperti para pemain kemarin sore ya. Ya sorry itu sih. Meskipun Mount baru bawa Chelsea menjadi juara Champions, tapi kan ini level internasional beda. Ya, tapi memang literally memang anak kemarin sore sih, Bang. Iya. Declan Rice, kemudian Calvin Phillips. Ini Phillips, kan betul. Pemain-pemain baru nih. Dan Southgate cukup berani memainkan mereka, ya mungkin juga karena pilihannya terbatas kan. Dan sebetulnya secara permainan they are not bad, tapi they are not bad as a defensive unit. And mereka bagusnya tuh dalam pergerakan, seperti Mason Mount, pergerakannya mobile, Calvin Phillips kan bagus nih mainnya. Tapi dari segi mendukung serangan itu seperti apa? Kan serangan itu bertumpu kepada Sterling dan juga Foden. Betul. That's why Sterling and Foden tuh harus turun terus ke belakang, menjemput bola. And Sterling sering kehilangan bola pada saat dia coba untuk dribble. Foden coba bermain cantik terus, passingnya tidak akurat seperti di level klub. And now the problem at the fullback. Fullback ini yang harusnya aktif mendukung serangan, tapi gak jalan di first match. Iya. Makanya di lawan Skotlandia dia ganti dan kiri sedikit lebih hidup. Cuma Shaw juga tidak ketemu tandem yang seperti Rashford di United. Pada saat mereka berdua main di United, Rashford lari kemana, Shaw tahu masuknya kemana. Ini kan sempat beberapa kali kan bingung gitu loh saat Shaw udah overlap, either Foden atau Sterling nggak ngasih bola ke dia gitu loh. Begitupun pada saat Shaw dapat bola, dia nggak tahu pergerakan temannya ini kemana, kan gitu loh. Bahkan di menit ke 88 kemarin itu sempat di Twitter juga sempat rame tuh videonya, yang ada orang nontonnya itu sambil nunjuk itu Sterling itu udah open. Bukan open, Sterling bawa bola. Yang bawa bola itu nggak masing-masing ke Sterling, padahal he was really open, betul-betul bisa opsi untuk meng-crossing. Sterling yang bawa bola, Patrick. Ya, Sterling yang dribbling. Pokoknya ada yang kosong di kanan, nggak dipasing ke kanan. Ya. Nggak, Sterling bawa bola, Reece James yang mau dipasing. Nah. Ini beda, ini Bang Binder, nggak bisa begitu ya. Jangan bego ya, gitu. Jadi dan gue sepakat Bang, aku sepakat bahwa kayak tadi tuh Bang Binder nyorotin Declan Rice sama Calvin Phillips. Inggris nih biasa punya gelandang yang bisa bagi bola. Dari zaman kita mundur jauh tuh Brian Robson, itu dia. Gaza, Scholes, Gerrard, Lampard gitu ya. Declan Rice sama Calvin Phillips kan bukan tipe playmaker. That's why. Mereka lebih ke defensif sebenarnya. Defensif, exactly. Ya kan? Sehingga bola ke depannya tidak mengalir. Itu gitu. Itu dia poin gue. Dan juga Mason Mount ini bukan creative midfielder. Betul. Banyak yang sering komen di akun IG gue atau juga DM nih, Mason Mount ini bagus. Karena gue kan pernah mengatakan bahwa Mason Mount ini anak emasnya Lampard. Ya pada awal tuh Lampard selalu memasang dia. Mau dia main bagus, mau dia main biasa-biasa saja, mau dia main berburuk. Pokoknya dia anak emas. Dan kenapa dia itu sering dimainkan? Karena pemain ini rajin bekerja keras. Pergerakannya mobile. Tapi
coba lo perhatikan di Chelsea, dia sering miss chances juga loh. Ya. So what does that mean? Dia belum matang. Ya, memang usianya ini masih muda. Jadi pada saat dia dimainkan juga di midfield bukan berarti dia jelek. Tapi yang diperlukan dari Mount itu sebetulnya distribusi bola. Not running like in Chelsea. Betul. Because England have a target man, Harry Kane. Ya, betul. Ya, Mount itu perlu service ke Harry Kane. Seperti apa yang Sterling dan Foden akan coba lakukan. Tapi Mason Mount ini mainnya seperti sama kayak di Chelsea yang sebetulnya tidak punya striker yang produktif. Jadi yang memang perlu banyak bergerak, mendekati ke kotak penalti. Buka ruang. Nah, itu sudah ada pemain lain di sana. Alangkah baiknya dia membagi bola. Jadi ini tergantung ke Southgate. Bagaimana nanti dia memberikan instruksinya kepada Mount. Tapi kalau Southgate tetap mengharapkan dia bermain seperti Chelsea, ya Inggris akan punya banyak pemain yang attack. Tapi efektivitasnya nggak ada. Tidak akan terlihat seperti lawan Croatia. How many chances? Gak banyak chances. Gak banyak, betul. Nah, menarik Bang. Sebagai pembagi bola, kenapa harusnya sih menurut aku lebih oke Henderson ya? Exactly. Kan? Exactly. Tapi kita tidak boleh pernah lupa bahwa Southgate ini suka dengan pemain-pemain muda. Ya. Itu salah satu menurut gua ya bisa dikatakan weak point ya dari Southgate. Kan ada plus dan minus dari seorang pelatih. Betul. Karena ini adalah major turnamen. Kalau dia seandainya mau menepikan pemain-pemain senior yang sebelumnya sudah bermain bagus, boleh dikualifikasi aja. Kasih kesempatan pemain-pemain muda ini. Tapi ini major event. And the match lawan Skotlandia yang merupakan tim se-Britania Raya, tentu ada rivalitas kan di sana kan. Jadi seharusnya pemain-pemain yang punya staying power seperti Henderson yang diturunkan dari awal. Nah jadi ini karena kalau menurut gue sih hanya pilihan dari Southgate yang ingin pemain-pemain muda dulu yang gue mainin kan Declan Rice, Phillips sama ini masih muda. Iya. Mungkin dia terus dia mainin Reece James di kanan. Menurut gue belum waktunya Reece James main di pertandingan besar seperti itu. Masih mendingan Walker aja yang main kan. Betul. Atau mungkin dia masih terbawa romansa ke waktu Rusia kali Bang. Karena di 2018 kan Inggris termasuk tim muda. Ya kan, tim dengan ratan usia yang termuda gitu dan bahkan bisa mencapai semifinal. Jadi menurut aku sih dia punya romansa di situ aja bahwa stuck di situ bahwa bisa kok juga pakai pemain muda bisa melangkah jauh gitu loh. Iya, maka itu dia memang sukanya itu dengan pemain-pemain muda. That's why dia begitu banyak memanggil pemain-pemain baru Inggris yang tidak tampil di 2018. Jadi kalau Inggris seperti yang tadi Bang Fuad katakan diunggulkan di bursa taruhan, ya gue justru tidak akan mengunggulkan Inggris. Menurut gue yang seharusnya mengambil posisi Inggris itu adalah Belgia, bukan Inggris. Why bukan Inggris? Karena too many new players in this England squad yang akan bermain di major event. And hasn't proved yet gitu loh. Mereka belum membuktikan apapun gitu loh. Betul. Jadi ini adalah tim baru Inggris. Jadi jangan kita mengunggulkan Inggris karena mereka adalah semifinalis Piala Dunia. Banyak pemain yang di Piala Dunia itu tidak bermain di tim ini sekarang. Betul. Banyak juga yang tidak bisa menjadi starter seperti yang kita lihat di 2 match awal. Because so many new players. Chilwell sebelumnya nggak ada. Reece James banyak lah. Declan Rice, Calvin Phillips. Dan too many new players. Jadi wah agak bingung juga kalau Inggris diunggulin. Dan itu dia yang gue bilang tadi big point-nya Southgate. Dia suka pemain-pemain muda. Saat dia lihat ada banyak pemain muda yang perform di level club, ya namanya apa ya, orang ini kan kadang-kadang ada apa ya, seperti gue ya, mungkin gue suka minum kopi yang panas. Nah, mau kopinya itu gue beli dari coffee shop manapun, ya gue akan beli karena gue maunya yang panas. Nah ini sama dengan Southgate. Mau yang namanya ini pemain dari klub manapun, yang penting gue maunya pemain fresh yang muda. Jadi ini kembali ke choice dia. Jadi dia excited. Nah, gue pengen nih mainin yang pemain-pemain muda ini. Nah, jadi kalau bagi gue, mau kopinya dari Hotel Bintang 5, tapi gak panas, gue gak akan minum. Nah, Southgate juga jadi begitu. Dia punya preferensi khusus. Iya, punya preferensi. Jadi sebetulnya Southgate punya pilihan yang lebih baik secara label, ya kan? Tapi dia nggak mau mainin. Karena itu dia punya kegemaran. Kepala batu dong Bang kalau gitu. He wants young players. Apa tuh Bang? Kepala batu dong kalau gitu Bang. Keras kepala ya, dong. Bisa jadi. Karena kan orang semua mempertanyakan
keputusan dia. Kenapa mainin Trippier di kiri? Tapi dia tetap aja bisa kasih alasan dia. Padahal menurut gua, oke lah Trippier lu mainin lawan Kroasia di kiri karena dia mengantisipasi serangan Kroasia itu dari flank. Dan Trippier ini kan bisa bertahan. Kanan. Untuk bertahannya dia bagus di sektor kiri itu daripada Chilwell ataupun Shaw itu menurut Southgate. Tapi kenapa lawan Skotlandia dia gak dimainin di kanan? Kan itu maksud gue. Tapi dia memilih Reece James yang masih baru. Nah itu dia maksud gue preference dia. Dia sukanya itu pemain-pemain yang baru, dia excited. Nah ini kan sama juga seperti kita sebagai manusia. Kita kalau sudah punya preference, ya kita makan sate ayam gak pakai bumbu. Stuck di situ. Iya. Gak mungkin kita makan pakai bumbu. Kita udah di sana aja pemikiran kita. Betul. Sebenarnya itu salah satu poin yang setelah pertandingan Skotlandia itu banyak banget pertanyaan Bang ke gua waktu itu. Ini gua mau lemparin ke pertanyaan itu yang sama itu ke Abang nih sekarang. Oke. Di pertandingan lawan Skotlandia itu kan Harry Kane sama-sama kita semua tahu nggak efektif. Mungkin salah satu faktornya mungkin yang dari Abang jelasin nggak ada yang supply bola ke dia. Jadi akhirnya Harry Kane pun terlihat jelek bermainnya. Demikian juga Sterling berapa kali dapat bola-bola bagus juga nggak bisa mengontrolnya, kehilangan bola, salah passing. Jadi banyak banget pertanyaan pada malam setelah pertandingan itu yang nanyain kenapa sih Southgate nggak memainkan Jadon Sancho, Marcus Rashford dari awal, bahkan di bench itu masih ada Calvin Lewin yang ibaratnya masih bisa memberi warna baru opsi serang bagi Inggris. Menurut Abang kenapa tuh Bang? Apa karena memang yang Abang bilang tadi preference-nya kayak gitu atau kalau kata gue mungkin Sterling punya foto telanjangnya Southgate? Udah basi itu Ya. Kan lu yang bikin. Nggak ada. Ya, nah, kalau menurut gue sih, ya ini kita harus pahami perubahan di style of play dari Harry Kane dalam 2 tahun terakhir ini. Ya. Sekarang dia main di Tottenham, dia bukan hanya target man. Bisa turun. Dia turun juga ke belakang. Artinya apa? Dia perlu pemain lain juga yang masuk dalam posisi-posisi free space. Betul. Nah sayangnya Son Heung-min itu kan warga negara Korsel. Seandainya Son itu warga negara Inggris, nah itu Kane dan Son tuh udah cocok karena chemistry-nya udah dapat. Chemistry mereka dapat. Betul memang kita berbicara di level klub, ya. So that means perlu ada pemain yang berlari mencari free space di mana Kane pun bisa bermain sedikit ke dalam karena kalau Kane tetap menunggu di depan, dia menjadi pemain yang paling dikawal. Dia terisolasi. Because he's not mobile. Yang mobile ini kan Sterling dan juga Foden kan. Sterling dan Foden kan, Sterling tuh masuk di posisi itu ya karena kebetulan aja lawan Kroasia. Lawan Skotlandia mana dia masuk di posisi tengah kan? Nggak ada. Betul. Jadi menurut gue nih karena style of play Kane sudah berubah, tidak seperti saat di Piala Dunia, di mana dia lebih banyak menjadi pemain yang memanturkan bola ya. Target man. Istilahnya kan. Dan dia menjadi target man, tapi sekarang dia terlibat. Jadi pada saat dia terlibat harus ada pemain yang cari ruang bebas. Ngisi, betul. Dari partner dia di depan nih. Iya. Makanya itu gue bilang Calvert-Lewin yang sebetulnya perlu diberikan chance. Because speed dia bagus, dia adalah striker yang agresif, kan perlu nih striker yang agresif seperti Son itu kan agresif. And he's a good finisher juga dan dia dari klub Everton yang dalam 2 musim terakhir mencetak banyak gol bagi Everton. Jadi konsisten, maybe pilihannya itu perlu diberikan kepada Dominic Calvert-Lewin daripada ke Sterling. Ini menurut gua karena Calvert-Lewin itu bisa membantu Harry Kane. Pergerakan tanpa bola dari Calvert-Lewin itu akan jauh lebih bagus. Kalau Sterling itu pergerakan dengan bolanya bagus, tanpa bolanya kurang menurut gua. Iya. Nah jadi itu sebenarnya hampir mau gua posting. Ada yang kirim gua setelah game lawan Skotlandia. Bahwa Harry Kane dengan Son Heung-min ada dia punya jersey, dia lagi berdiri gagah dengan jersey Inggris. Tapi Kane tanpa Son Heung-min gambarnya Brad White. Pemain Barcelona. Main Swedia. Tapi dia main terus loh. Denmark. Brad White Denmark. Sorry. Tapi dia main terus loh Brad White. Iya main, because no choice. 2 partai main terus dia. Betul, but no goals. Memang pilihannya siapa aja. Iya, Denmark pilihannya gak ada. Jadi gue gak kesal dengan orang yang mengirimkan itu ke gue di DM. Gue gak kesal, gak marah. Gue justru menganggap ya dia logis juga ngirim gue memes begitu.
Dan tulisannya itu bahasa Indonesia, which means he made himself. Oke. Iya kan? Dan tulisannya wajar juga bahwa Son itu berubah menjadi Brad White. Kane itu berubah menjadi Brad White. Nah, di Inggris ya kan yang susah banget mencetak gol. Itu dia. Bang, ngelihat dua performa Inggris kemarin gitu ya. Bisa dibilang kan lawan Ceko besok itu partai final mereka nih. Kalau mereka mau melangkah lebih jauh gitu ya. Kalau mereka kalah, akan sangat sulit peluangnya. Iya kan? Walaupun sekarang... Ini kan kalau. Cerita kalau gitu loh. Kalau mereka kalah lawan Ceko akan berat. Mungkin lolos sebagai peringkat 3 terbaik. Mungkin ya. Dan kalaupun mereka kalah, masih menunggu hasil Kroasia sama Scotland. Ya kan? Nah, salah satu... ya walaupun sebenarnya aku sendiri nggak setuju ya. Peringkat 3 terbaik itu lolos tuh bagi aku tuh udah akal-akalan sebenarnya. Nggak seru. Gitu ya. Scotland masih punya peluang nih. Kalau dia bisa menang lawan Kroasia, maka dia akan jadi peringkat ketiga dengan poin 3. Sementara peringkat 3 sekarang kan yang udah ketahuan kan baru si ini Swiss dengan 4 poin, ya kan? Swiss sama Wales tuh sama poinnya, cuma Wales lebih unggul selisih gol gitu kan. Nah, ngelihat dua performa Inggris kemarin gitu ya. Menurut Bang Binder, seperti apa nanti mereka lawan Ceko? Dan kalaupun mereka lolos kalau mereka sebagai runner up itu ketemunya bisa jadi runner up grupnya si Belgia kalau gue nggak salah ingat ya, apa Spanyol gitu gue lupa gitu. Grupnya Spanyol, mereka akan ketemu runner up grupnya Spanyol. Kalau mereka juara sedikit lebih ringan ketemunya sama si siapa? Peringkat ketiga kan? Iya, kalau mereka di juara grup ketemunya itu sama tunggu dulu aku lihat ya, sorry. Mereka bisa ketemu peringkat ketiga grup F, yang mana antara Portugal, Ceko, Portugal, Jerman sama Prancis, kan gitu. Jadi peringkatnya di mana itu? Kalau mereka juara grup, mereka akan ketemu runner up grup F. Itu tadi antara Jerman, Prancis sama Portugal masih besar peluangnya gitu loh. Nah, ngelihat ini nih kita jadi lebih berpikir gitu ya. Ngelihat kemarin dua performanya, Bang. Apakah memang mungkin Southgate sengaja cari runner up? Nah, itu benar kan? Karena lawan Jerman secara mental Inggris itu susah menang, benar nggak? Selain kemenangan mereka waktu kualifikasi Piala Dunia 2002 tuh yang di Jerman mereka menang 5-1. Iya, 5-1 betul. 5-1. Sementara lawan Prancis tahu sendiri, Prancis lagi bagus-bagusnya. Portugal sendiri 2 kali jadi batu sandungan mereka di 2004 dan 2006. Iya kan? Nah, menilik ini nih gitu loh. Apakah memang mungkin Southgate sengaja tidak mau menjadi juara grup, Bang, sehingga tidak ngegas? Gimana menurut Bang Binder? Menurut gue itu sebuah resiko juga ya bagi Southgate. Karena dengan melihat cara permainan Inggris, karena kita harus melihat kan cara permainan mereka. Ya. Cara permainan mereka ini nggak bisa kita katakan attacking, nggak bisa kita katakan kreatif juga, karena nggak banyak chance yang bisa mereka ciptakan. Jadi next stage kalau mereka lawan tim seperti maybe Sweden kan tadi kan kemungkinan ketemu dari grupnya Spanyol, maybe Sweden or maybe Spain, kita nggak pernah tahu kalau Inggris lolos sebagai peringkat ketiga atau lainnya. Ya, itu menurut gua akan lebih baik bagi Inggris daripada ketemu salah satu tim seperti Jerman, Prancis dan juga Portugal. Karena Swedia dan juga Spain ini ya, apalagi nanti kalau Polandia ya. Kalau nggak salah ada Polandia juga ya di grup itu ya. Ada. Betul kan, Polandia kan. Nah, menurut gue itu itu akan lebih ringan bagi Inggris. Because problemnya Inggris pada saat mereka lawan tim-tim besar, mereka akan bermain defensif. Betul. That's the problem of England. Pada saat lawan tim-tim besar, di bawah Southgate juga begitu, akan bermain defensif. Tapi defensifnya itu sekarang seperti apa? Inggris defense-nya sekarang ini menurut gue gak bagus. Kroasia tuh memang nggak bisa nembus ya, tapi Skotlandia itu bisa mencari celah di pertahanan Inggris pada saat Inggris lengah. Jadi kalau mereka lawan tim-tim besar seperti Mbappe, seperti kemudian ada Havertz atau ada Cristiano Ronaldo, bisa diacak-acak pertahanannya tuh menurut gua. Tapi kalau yang lawan mungkin ada salah satu faktor kenapa mereka lebih gampang untuk mencari celah, mungkin karena sering ketemunya, Bang, mungkin ya. Kan pemain-pemain Skotlandia dengan pemain Inggris sama-sama lebih banyak, lebih familiar. Dan memang Inggris
Dan memang Inggris kalau lawan tim sesama Britania Raya di major event itu memang susah menang. Sulit. Lawan Irlandia juga sebelumnya begitu. Ya. Lawan Skotlandia yang mereka menang susah payah itu 96 kan? 96. Itu pun gol cantik Gaza itu kan? Iya, jadi 2-0 kan? Ya, jadi menyelesaikan pertandingan itu. Sebelumnya kan Shearer skor. Gue pikir akan sangat beresiko England biar bagaimanapun perlu finish menjadi juara grup. Dan seharusnya bagi Southgate dengan dia menurunkan begitu banyak pemain baru, ya seharusnya nih dia tidak perlu cari positioning dari fase grup ini. Ya pokoknya gas aja terus. Karena kalau gue perhatikan ini, ya kalau dari pemilihan pemain Southgate, ya dia hanya ingin pemain-pemain muda ini berkembang sih. Maka itu dia berikan chance kepada pemain-pemain muda ini. Kalau dia benar mau Inggris ini tampil bagus solid dari awal, gitu ya. Ya turunin semua pemain yang berlabel itu dari klub-klub besar. Tapi kan dia nggak mau. Dia menahan diri. Nah jadi asumsi gue, kalau tadi kan Bang Ford bilang kalau Inggris kalah. Kalau gue mau balik, kalau Inggris menang lawan Ceko, mereka lolos dari babak grup ini, baru pemain-pemain yang berlabel itu akan diturunkan semua. Itu menurut gue trik dari Southgate itu seperti itu. Kalau ya, gue mengatakan kalau menang lawan Ceko, dia jadi juara grup, ya kan? Nah, nanti waktu dia lolos ke knockout, baru dia akan turunkan pemain-pemainnya. Kita lebih berpengalaman. Pemain berpengalaman. Nah, gambling dengan menyimpan pemain-pemain bagusnya dulu. Itu dia. Menurut gue sih seperti itu. Itu triknya Southgate. Gue nggak ngikutin pertandingan Ceko lawan Kroasia. Gue nggak tahu siapa sih yang menang Ceko lawan Kroasia. Ya, gue seri. Ceko ya. Seri. Gue juga nggak nonton. Gue nonton lawan Skotlandia. Seri. Berarti Kroasia almost no chance berarti ini ya. Iya, masih dong. Berat. Kalau Kroasia menang Scotland? Nggak, gue mikirnya gini tadi. Gue kirain, gue kebayang nggak kalau misalnya Inggris kalah, terus Scotland menang besar lawan Kroasia. Kita benar-benar Inggris yang jadi nomor 3 kan. Scotland dengan poin yang sama akan melangkahi karena selisih gol. Betul, memang resiko itu tetap ada. Tapi kan dari cara Southgate memilih pemain, meskipun ada banyak pemain baru, tapi kan dia bukan memilih pemain yang tidak perform dalam level klub. Dan terlihat secara individu, ya itu yang gue tadi jelaskan bahwa mereka ini bagus, apalagi Calvin Phillips. And then Declan Rice, ya mereka disiplin. Mount, tapi secara kontribusi, secara teamwork, secara kolektif itu yang tidak begitu bagus dari tengah ke depan. Kalau belakang menurut gue solid lah Inggris ya, tetap aja mereka masih bisa mengawal. Tapi secara menyerang, jadi memang gue melihat bahwa triknya Southgate ini mungkin dia sudah feeling ini nggak mungkin kalah Inggris di first 2 match ini, apalagi nanti lawan Ceko, bahwa pemain-pemain muda ini yang nanti dia mainkan akan bisa lah meraih poin. Mungkin lawan Ceko juga nanti meraih kemenangan. Tapi nanti setelah dia lolos fase grup, baru nih pemain-pemain yang pengalaman semua dia turunin. Kayak Henderson, apalagi kan main di Inggris. Dia tahu para pemain muda ini seharusnya nggak punya kendala meskipun mereka sudah bermain meskipun mereka sudah bermain di kualifikasi. Itu yang tadi gua katakan di awal, bahwa bermain di kualifikasi itu beda dengan bermain di major event. Jadi di major event ini karena memang bermain di Inggris, jadi dia juga mengambil resiko untuk memainkan pemain-pemain muda ini di fase grup. But I think against Ceko bisa jadi dia melakukan perubahan yang signifikan di lini tengah karena dia perlu pemain yang bisa mengatur serangan dari tengah. Itu yang ada. Opsi dia di tengah juga nggak banyak kan, Bang? Ya, maka itu pilihan dia kan nggak banyak karena pemilihan pemain dia nggak mau pemain yang bermain sendirian kan. Dia nggak mau seperti masa lalu nih. Tahu-tahu ada Gerrard, ada Scholes, ada Beckham, ada Lampard. Nggak bisa nyatu kan? Itu PR banget kan mainin Gerrard, Lampard sama Scholes. Iya, masa lawan Amerika Serikat. Gerrard, Lampard tuh nggak bisa disatuin. Masa lawan Amerika Serikat nggak bisa menang di 2014 kan aneh gitu loh. Seri. Padahal materi pemainnya bagus. Jadi dia nggak mau pilih pemain-pemain yang akan bermain kreatif secara sendiri, yang pemain cantik ya. Maka itu tuh dia pilihnya Mason Mount. Ya udah lari-lari aja terus. Padahal yang dibutuhkan di tengah itu kan pemain yang kreatif. Ya ini serba susah juga sih dengan Southgate. Sama kayak pilihan dia untuk tidak membawa James Ward-Prowse. Ward-Prowse itu cukup bagus. Salah satu gelandang yang bagus. Bisa bagi bola Mateo juga oke gitu ya. Itu dia, dan dia juga bisa memilih Mings di belakang. Itu juga menurut gue sih
agak ini ya. Mengkhawatirkan juga itu. Dia kan baru sekarang ini bagus. Di luar cederanya Maguire ya. Ya, kayaknya kalau kan memang untuk backupnya Maguire di awal ya. Iya, backupnya Maguire ya. Tapi teringat jadi kayak tadi kata Bang Bindar, Mount itu kan memang lebih banyak membuka ruang lari. Ya balik lagi, emang Southgate ini menurut aku terjebak romansa 2018. Di 2018 kan dia mainin Lingard kan cuma buat itu. Itu dia. Lari ke sana kemari, turun, jemput, ganggu. Hampir nggak punya fungsi loh Lingard di 2000. Ya, maksudnya fungsi secara teknikal ya. Tapi secara taktik yang dia butuhkan ya pemain seperti itu gitu loh. You are right. Bisa jadi first defense segala macam kan gitu. Betul. Tapi Lingard, sorry Bang aku potong, Lingard itu sudah berpengalaman di MU. Iya. Sebelum 2018 sudah lama dia main. Iya, dia udah main duluan memang. Iya, gitu. di level senior udah lama. Mount kan baru nih. Iya. Ya, baru 2 musim loh. Mason Mount baru 2 musim loh, Bang. Iya, baru 2 musim. Benar. Level. Iya. Dia sama-sama tampil pertama kali bareng sama Tammy Abraham yang dikasih kesempatan sama Lampard. Iya, Tammy Abraham kasihan juga itu ya. Udah gak tahu kemana dia sekarang. Hilang. Nah, kalau kayak gitu menurut Bang Bindar dengan tadi opininya, analisanya gitu ya, asumsinya gitu ya. Sejauh apa Inggris bisa di Piala Eropa ini? Menurut gua mentok semifinal. Mentok semifinal ya. Sama. Oke. Semifinal. Sekarang kita bergeser dikit nih dari Inggris gitu ya. Bang Bindar kan selama seminggu lebih ini kan rajin lah nonton Euro ya, gitu kan? Iya, rajin. Menurut Bang Bindar, tim apa sih yang paling menarik sampai saat ini? Kalau gue dari awal memang udah mengungguli Belgia dan memang terlihat permainan mereka yang paling rapi. Okay. Italia menang besar. Ya, orang bilang Italia hebat. Ya kan, tapi gue lihat secara permainan Italia nggak seperti Belgia. Belgia tuh kreatif, attacking minded, and defensively solid. Mereka bisa score anytime. Mereka menciptakan banyak peluang dari setiap pertandingan. Dan mereka punya sepertinya tim A, tim B, pemain lain yang masuk juga bisa perform. Nah, kalau Italia kan beda menurut gue. Italia tuh ya memang secara attacking agresif. Tapi mereka sekarang ini lagi main di Italia. Setelah itu mereka akan keluar dari Italia. Kuat tetap main seperti itu. Beda nanti. Kalau Belgia ini sudah teruji. Tim ini dipenuhi oleh pemain yang sama. Dalam 4 atau 5 tahun terakhir. Dan mereka tuh sudah teruji. 2016 mereka kalah lawan Wales ya. Betul. Kan? Itu kaget itu kita kok bisa. Itu gue sih kaget. And then karena itu Hazard belum ke Madrid kan, masih ada deal di Madrid. Jadi pemain Madrid memang begitu sih biasanya. Sekarang Hazard kan udah ke Madrid aman, meskipun jarang bermain. So 2018 mereka one step further sampai ke semifinal. Dan mereka kalah dengan lawan tim terbaik Prancis ya. Mereka kalah kan di semifinal. Sekarang ini waktunya nih bagi Belgium nih. Ini now or never nih. Ini pemain mereka nih udah matang. Apa tuh? Enggak. Lanjut bang. Emang kami jadi menurut gue ini now or never untuk Belgium. Karena dari kontestan-kontestan lain, inilah tim yang betul-betul sudah matang. Gak banyak pemain barunya. Pelatihnya masih sama dalam beberapa tahun terakhir. Inggris juga masih sama pelatihnya, tapi banyak pemain baru. Terus siapa? Prancis. Prancis betul masih sama pelatihnya, tapi jangan salah, pelatih yang sama gagal di kandang 2016. Padahal itu peluang dia untuk membawa Prancis juara sampai ke final. Betul. Iya kan? Nah, dia sudah gagal di final tersebut. Ya, dan kalau sekarang kita perhatikan Prancis main, ini sama seperti Inggris di era sebelumnya. Too many players want to show off. Betul. Nah, sekarang lu bayangin kesayangannya Fuad tuh, Paul Pogba. Itu dia Pogba yang mainnya biasa-biasa saja di MU aja bisa main bagus, di Prancis kok bisa lu main begitu kan? Itu yang kita menanyakan kan. Kok beda banget nih main agresif, mau tackling, mau bantu pertahanan, mau ikut menyerang. Kalau Prancis gue lihat nih seperti Inggris yang era generasi emas mereka, dan ini memang era generasi emas Prancis. Tapi Belgium ini kali ini gak begitu diunggulkan, gak rame-rame nih mengunggulkan Belgium. Tapi gue pikir mereka yang bahaya di turnamen ini. Ini permainannya rapi. Benzema sendiri gimana, Bang? Menua semua, Bang. Dan gue menikmati sekali permainan Belgium. Belgia ya.
Jadi menurut Bang Binder Belgia. Ya, tadi apa itu pertanyaan? Benzema sendiri gimana di Prancis? Comeback-nya dia. Ada juga beberapa. You are a big fans of Madrid betul. Benzema. And Benzema. Betul, banyak yang menanya gue tentang Benzema. Kenapa nih Benzema gak perform? Wah, gak bagus nih, harusnya dicadangin. Gue setuju. Kenapa gue setuju? Karena Benzema menjalani musim yang sangat keras dan juga padat. Dan di Madrid, itu dia. Ya, dibandingkan Giroud, dia adalah pemain yang paling diandalkan. Giroud itu adalah backup di Chelsea. Right? Six man. Ya, bukan artinya kita meremehkan Giroud, bukan. Tapi dia tidak banyak bermain. So means physically he's more fit, mentally he's more sharp. Betul kan? Tapi Benzema ini kan sudah lelah. Dia satu-satunya pemain yang diandalkan Madrid untuk mencetak gol. Jadi gue sepakat dengan orang-orang yang mengatakan harusnya Benzema jangan main. Ya betul, biar dia istirahat, nanti main untuk Madrid fit musim depan. Gue pengennya lebih begitu. Gak apa-apa. Dan dia dipakai lebih baik sebagai super sub. Pada saat pemain-pemain tim lawan sudah mulai capek, lelah, gitu ya. Masuk dia. Karena dia tuh target man yang bisa mencetak gol dan dia aktif membangun serangan. Tapi kalau dia main dari awal, betul dia dapat chance. Tapi dia juga miss chances. Mungkin juga ada beban ini ke Benzema karena dia main lagi di major event, dia pengen banget perform. Pengen nunjukin. Tapi memang mungkin dia itu tadi mungkin dia exhausted ya karena kayak lawan kemarin Hungari itu kan memang bola bersih itu yang dia dapat ya yang depan kawan. Itu dia. Karena kok bisa miss, ya kan? Miss gitu. Karena memang once lu udah terlalu capek, tendangan lu tuh emang udah kemana-mana kalau main bola gitu loh. Fokus lu kadang mulai hilang dan sepanjang musim memang dia termasuk pemain dengan jumlah penampilan yang banyak buat Madrid. Yang banyak untuk Madrid, betul. Jadi ibarat kata kelapa nih udah habis nih santan ini sebenarnya diperas. Sisa-sisa nih masuk gini. Lu nggak akan bisa bikin rendang dengan santan yang sisa-sisa tuh nggak bisa gitu loh. Dan gue setuju kayaknya mungkin better dia diistirahatkan karena kalau aku nonton sendiri gitu ya sebenarnya main dia nggak jelek. Cuma memang dia tidak bisa mengkonversi gol aja bang. Itu dia. Artinya kan ya itu, ketika pemain nggak tenang, itu juga tergantung ke kondisi fisiknya juga. Dia kalau sudah lelah, itu dia dapat bola yang sebetulnya bola enak, dia akan pakai power. Hajar aja deh, karena udah capek duluan bang ya. Capek, hajar power. Ya padahal bagi kita yang nonton secara kasat mata, meskipun ya kita bukan pemain sepak bola profesional, bagi kita kan kenapa gak di placing aja sih? Tuh, lu udah terbuka kok. Betul. Kenapa sih lu harus memang kebiasaan kita netizen ini kan begitu bang ya. Kita itu kan rata-rata nggak ngerti bahwa di lapangan sepak bola itu lu punya sekian detik untuk memutuskan lu mau power atau placing dan itu ditambah lagi ada pertahanan yang datang mendatangi lu kan gitu. Kalau kita kan yang nontonnya itu ya, kenapa nggak di placing? Kenapa nggak di top corner? Kenapa nggak di bottom corner? Ya elah lambat banget sih lu. Mendingan si ini kan gitu. Emang netizen, apalagi netizen tak dua. Nah, makanya itu kita kan berpikirnya kenapa gak placing, tapi mungkin Benzema juga udah lelah. Wah, gue pas dapat umpan, udahlah selesaikan. Wah aja, iya. Betul. Nah, berarti kan tadi udah ketahuan, Bang Binder sangat tertarik dengan Belgia. Bahkan menurut Bang Binder, Belgia calon kuat juara. Kira-kira kalau begitu, final idealnya siapa, Bang? Gue belum lihat ya. Bagan ini karena kita kan nggak tahu nih siapa yang nanti runner up ketiga. Ya karena ada yang terkait belum tahu runner up-nya siapa nomor 2 juara grup. Tapi jadi kan kita nggak tahu nanti akan bisa ketemu siapa nih mereka. Betul. Sekarang ini kan belum ketahuan. Tapi kalau berbicara ideal final, Belgium versus Germany menurut gua. Belgium Germany. Walaupun Germany di partai perdana kalah lawan Prancis ya. Nah, ini yang gue kadang-kadang bingung dengan orang-orang yang komen, wah Jerman hancur, Jerman parah, Jerman ini. Tapi mereka bagus loh dari Tapi mereka tidak mencermati jalannya pertandingan. Prancis berapa peluang sih? Betul. Jerman main lebih bagus kemarin. Iya, Prancis berapa peluang sih? Dan jangan lupa Jerman ini tim turnamen setelah gagal total di 2018. Betul. Ini tim akan bahaya, tapi ya menurut gue cukup sampai final. Kalau Jerman masuk, karena hanya Spanyol, ya ini kalau gue nggak salah, bukan hanya Spanyol yang setelah kalah di pertandingan perdana di major bisa event juara. Bisa jadi juara. Betul. Itu di 2008 kalau nggak salah ya.
Enggak, Piala Dunia kayaknya 2012. 2012 atau 2010 lupa lah gue. Salah satu itu. Jadi dia kalah dua Piala Dunia 2010 kayaknya dia kalah. 2010 betul. Euro kan 2012 dia menang. Iya betul. Iya, dia jadi juara. Betul. Kita berbicara major event, itu sama aja ke Euro. Iya. Ya, jadi jarang banget tim yang udah kalah di first match mereka itu bisa menjadi juara. Jadi gue pikir ya Jerman sampai final bisa, dan memang Jerman tuh secara attacking memang menakutkan. Ya tanyalah ke Portugal kan. Berubah banget mainnya Jerman kemarin lawan Portugal. Karena lawan Portugal mereka nggak menunggu lagi. Lawan Prancis mereka menunggu di belakang. Karena Prancis punya strike force ini memang bahaya. Tapi lawan Portugal memang strike force-nya bahaya. Tapi Jerman perlu mengambil resiko itu. Dan resiko itu ternyata berbuah hasil yang positif. Mereka bisa mencetak 4 gol meskipun 2 gol bunuh diri. Tapi kalau nggak kena kaki pemain itu juga, gol juga. Dari kaki pemain Jerman juga. Iya. Bersih, betul. Bersih. Jadi kalau menurut gue sih ya final ideal Belgium versus Germany. Jadi akan ketemu dua pemain yang besar di lini tengah. Toni Kroos di Jerman, ya kan? Lawan Hazard di Belgium. Kebetulan dua-duanya asal Madrid. Kipernya gue baru mau ngomong gitu. Baru aja gue mau ngomong. Iya kan? Bang, ngomong-ngomong soal Madrid, Bang. Kayaknya gue tahu kenapa waktu itu kalah lawan Wales waktu itu. Spanyol. Oh, Spanyol. Karena kalau lawan Wales, kan, Spanyol Gareth Bale yang ada di Real Madrid kan, Bang. Oh iya, betul. Jadi siapapun yang di Madrid itu yang akan menang, Bang. Lo lihat ya, ini orang selalu gak setuju sama gue. Kenapa Gareth Bale bisa sebagus ini? Karena itu dia pindah ke Madrid. He became a superstar in Madrid, not in Tottenham Hotspur. No. Iya, itu jelas. Tottenham what? Iya, makanya itu jelas. Itu fakta. Dia menjadi superstar itu di Real Madrid. Toni Kroos bisa seperti ini itu karena di Real Madrid, sama juga seperti Benzema, Modric juga dari Tottenham kan. Ya. Nah, mereka tuh jadi pemain-pemain yang bermental baja ketika di Real Madrid, because Real Madrid itu sebenarnya lebih kejam loh manajemennya daripada Barca. Iya kan? Kenapa? Lu lihat pergantian pelatihnya tuh bisa cepat. Pelatih kalah tiba-tiba dia bisa ganti. Ini ganti lagi. Jadi mereka selalu mau menang, selalu mau juara. Jadi pemain yang tampil tuh harus punya mental baja untuk main di sana. 12 sama Chelsea dong, Bang. Kalau Chelsea bedanya bahwa begini, Chelsea ini bedanya bahwa ownernya itu kan berasal dari luar ya. Berasal dari Rusia. Dan kalau menurut gue Chelsea sih lebih ke sisi bisnisnya ya. Bahwa mereka mau beli pemain-pemain yang juga berlabel bintang, itu juga menjual jersey mereka sama seperti Madrid. Tapi ya kalau memang nggak juara, ya udah kita ganti pelatih. Gitu loh. Atau pelatih yang sama seperti Lampard kan musim lalu, ya mereka musim lalu kayaknya nggak juara ya. Chelsea kalah. Tapi kalau Madrid itu, jangankan musim udah selesai, mungkin ada friksi antara pemain pun dengan pelatih pun, pelatih bisa dipecat. Seperti Mourinho. Akhirnya Mourinho kan Ronaldo dan Casillas. Iya. Bahkan penampilan tim tidak sesuai dengan ekspektasi owner aja bisa dipecat. Itu dia. Kayak Capello dulu kan begitu. Iya, beda dengan Chelsea. Gitu. Iya. Kalau Chelsea itu yang lebih berbahaya itu pelatih udah bawa juara Champions, saya bisa dipecat di Matteo. Betul. Padahal itu yang dicari Roman ya selama itu gitu kan. Iya, itu yang dicari Champions League kan. Ini nggak tahu lagi ini Tuchel seperti apa nanti. Ya, karena Tuchel itu hati-hati, bukan berarti lu menang Champions League. No. Iya, karena sejarah itu kan kerap terulang. Spanyol kalah sama Swiss 2010 1-0 partai pembuka. Nah, terus lu tahu terus kenapa sekarang Spanyol susah menang? Siapa leadernya? Gak ada pemain Madrid. Gak ada pemain Madrid. Iya. Leadernya juga ada. Betul. Serius? Betul. Itu yang itu Bang, maksud gua ini kita mungkin ini ya terakhir ya aku mau nanya. Kan maksudnya penampilan Asensio juga tidak terlalu jelek. Iya. Even penampilan si Lucas Vazquez juga nggak terlalu jelek. Yes. Nacho. Lu butuh backup lo di belakang. Dan itu dia. Berpengalaman gitu loh. Iya. Lu punya jatah 26 pemain yang lu daftarkan 24. Something wrong with Luis Enrique. Padahal dulu besar di Madrid loh. Menurut Bang Binder kenapa?
Kalau menurut gua dia ingin melakukan penyegaran di timnas Spanyol. Artinya dia memilih pemain-pemain yang memang pertama fully fit. Itu dulu. Maka itu menurut gua dia tidak membawa Ramos karena dia melihat Ramos tidak banyak bermain. Cedera, nggak fit. But before that, di kualifikasi atau di pertandingan persahabatan kan Ramos main. Ya. Ya, jadi artinya Enrique ini bukan anti Madrid. Betul. Kita perlu luruskan itu karena kan netizen ini mengatakan waduh anti Madrid. Menurut gua enggak, karena dia mainin Ramos kok sebelumnya. Ya, tapi dia melihat Ramos itu musim ini nih ya, dari statistik nih Bang, hanya bermain 15 kali. Betul, betul. Madrid, dia banyakkan cedera. Ya di La Liga ya, di La Liga dia main 15 kali. Musim sebelumnya musim 2019-2020 dia bermain 35 kali di La Liga. 35, ya betul. Ya, betul. Kita berbicara La Liga. Kemudian menurut gue Enrique juga melihat secara cermat performance dari Ramos karena kan dia butuh nih back yang pengalaman di belakang. Dan mungkin juga dia melihat penampilan Ramos tuh pada saat lawan Chelsea. Ramos itu diajak lari, gak bisa lari. Tinggal. Ramos itu diajak main skill kalah. Ramos tuh gak bisa ngapa-ngapain lawan Chelsea. Itu juga salah satu penyebab kenapa Madrid kalah. He's too slow. Jadi mungkin oh my god, dan sekarang Emi mau ngambil. Itu kan pada saat memang dia tidak fit. Dia kan cedera terus pas kembali langsung dimainin di pertandingan besar lawan Chelsea. Penting, betul. Itu yang gue pernah jelasin ke Bang Fuad kan, itu memang kesalahan Zidane. Kenapa dia harus mainin Ramos setelah baru saja sembuh. Mesinnya belum panas, udah dipaksa. Itu. And then Hazard. Sama juga akhirnya dua pemain tersebut tidak berkembang kan. Lah. Jadi menurut gue dia tidak anti Madrid. Yang kedua, ya dia tidak masukin Nacho karena in the last moment Laporte pindah warga negara. Ya. Nah dia melihat nih Laporte ini karena sudah pengalaman main di Liga Inggris bisa main fisikal juga meskipun dia tidak reguler. Jadi dia pilih Laporte. Ini masih masuk akal. Pau Torres yang memang lagi bagus ya Villarreal bagusnya. Iya. Kali ya Bruno Fernandes bisa bikin apa sih? Betul. Kan kita kan bisa gerak. Nah, jadi ini pilihannya ini sudah benar. And then Asensio, menurut gua Asensio juga on and off performance-nya. Iya, di Madrid. Memang, ya. Ya, dia bisa digantikan Rodrigo, bisa digantikan Vinicius Junior, bahkan Isco juga pernah bermain di posisi dia. Kanan. Ya. Kalau Lucas Vazquez, ya gak ada tempat lagi di Spanyol di posisi dia di tengah ataupun di back sebelah kanan. Jadi memang Enrique, kalau menurut gue sih bukan anti Madrid, tapi ya memang karena ya dia melihat sekarang perlu ada penyegaran di Spanyol dengan pemain-pemain yang betul-betul fully fit. Karena efek pandemi ini kan masih terasa kepada para pemain lagi. Kalau orang mengatakan new normal itu pada saat pandemi, gue bilang enggak. The new normal is now. Berapa waktu istirahat mereka ke musim baru? Singkat. Betul. Iya. Kan padat jadwalnya. Jadi dia perlu pemain-pemain yang fit. Cuma memang ya sayangnya finishingnya aja sih. Sebenarnya Spanyol main bagus. Finishing aja masalah. Ini intermezzo Bang ya. Ini intermezzo. Kita bungkus maksudku ya ngelihat dua penampilan Spanyol kan juga nggak ada yang istimewa. Seolah-olah tim ini nggak punya roh Bang kalau menurutku. Tim ini tidak punya roh, tidak punya jenderal. Ya nggak punya roh, nggak punya leadership sama sekali. Jadi oke, secara tim lu mainnya cukup kolektif, tapi lu tetap butuh leader. Itu yang nggak ada di Spanyol kalau kemarin aku lihat gitu. Betul ya, kan? Memang. Gue juga itu yang gue bilang, nggak ada leader, nggak ada jenderal di sana. Sebelumnya kan ada Hierro, terus ada Puyol sama Ramos. Terus ada juga Xabi Alonso, Iniesta, Xabi Alonso. Iya, ini nggak ada. Tapi sekarang gitu, ini memang nggak ada. Kalau secara kolektif sih mainnya masih oke. Mereka masih bisa main 1-2 passing segala macam sampai depan. Tapi habis itu mentok. Iya, pada saat udah nggak bisa golin, nggak ada nih leader yang bisa bangkitin semangat segala macam itu nggak kelihatan sama sekali gitu loh menurutku. Iya, dan menurut gue kan? lawan Swedia yang fatal ya. Mereka itu sampai 84% loh. Ball possession, peluang belasan loh. Tapi masa mereka nggak bisa mencetak gol. Ada yang menanyakan gue kenapa? Gue bilang ya karena sepak bola itu bukan hanya possession. Betul. Sepak bola itu adalah create chance and then score goal. Mau create chance lo hanya satu dalam sebuah pertandingan. Ya lu cetak bisa bikin gol. Tangan benar. Beda. Kita kan menang tim kita.
Tapi jadi kalau possession itu nggak cuma main cantik ya Bang ya? Iya, boleh main cantik, tapi di pertandingan persahabatan. Iya. Boleh main tuh cantik, mau seapapun, mau dribble bola dari ujung ke ujung, mau juggling bola sambil main, silakan pertandingan. Gua mau nyindir sohib gue yang satu lagi. Main bola itu nggak cuma main cantik. Lu kesukaan nyindir sampah perempuan. Nanti golnya turun dari langit. Apalagi sebenarnya itu tadi kan di luar udah nggak punya roh, nggak ada leader gitu. Dewi Fortuna juga penalti Gerard Moreno yang segitu bagusnya satu musim di La Liga bisa kena tiang gitu loh. Iya kan? Iya. It means dan coba kalau lawan final di lawan kita yang dia kena tiang ya. Itu gue udah tulis. Kan juara kita. Lawan MU ya. Lawan MU itu kayaknya semua pemain tendang gol aja udah. Iya, gol. Dia tendang bisa kena tiang gitu tuh kan. Aduh ya ampun dah lah gitu. Tapi Bang, gue intermezzo nih Bang. Sebenarnya Bang, ada teori konspirasi bahwa Ole Gunnar Solskjaer meminta kepada semua manajer yang di Euro sekarang bahwa tolong jangan dimainkan semua pemain-pemain calon Manchester United. Lihat, Sancho tidak main. Ramos kan dibawa. Varane main kan? Varane main, tapi kan karena udah ketahuan ditolak kan sama Madrid. Iya, ditolak karena kurang tinggi. Iya, karena tapi ini sekarang sedikit aja Bang terakhir ya sebagai fans Madrid kan. Maksudku Ramos sudah pasti cabut dari Madrid. Iya, udah pasti cabut ya. Nah, Ramosnya udah bilang goodbye kok. Sampah belajar dengar kebiasaan sih lo. Maksud gua Ramos sudah pasti cabut, ya kan? Iya. Kemudian blunder nggak sih kalau misalnya Madrid jual Varane? Blunder. Kalau jual Varane ya. Blunder. Karena lu nggak punya back tengah reguler lagi loh jadinya. Blunder, tapi dengan menjual Varane, mereka bisa dapat pemain baru. Kita juga belum tahu mereka lagi monitor pemain mana nih. Ya, tapi kan kita belum tahu. Tapi Phil kan Jones. Lu cuma dapat satu. Udah Bang, itu sampah nggak usah dengar. Lu cuma dapat satu pemain baru. Tapi kan dua pemain reguler yang biasa jadi pemain inti di lu kan nggak ada dua-duanya. Bukan itu kan berisiko Bang. Lu akan mencoba sangat beresiko. Iya kan? Lu akan masuki satu musim kompetisi yang baru dengan komposisi yang baru sama sekali dan pelatih baru. Gitu loh. Itu sangat beresiko, maka itu yang tadi gue katakan bahwa dengan menjual Varane dia akan bisa mendatangkan pemain baru. Belum tentu juga pemain baru itu di belakang karena dia masih punya Militao, masih punya Nacho. Ya. Terus dia masih punya Alaba, pemain baru yang udah pasti dia beli. Ya, jadi kemungkinan akan ada pemain dari akademi yang diorbitkan. Biasanya kan begitu Madrid. Dia akan punya lah satu pemain yang dia coba. And they will buy a new player. And another problem for Varane. Ya Varane itu juga kehilangan Ramos sekarang. Mereka main tuh cukup lama bersamaan. Betul. Yang mungkin juga dikhawatirkan oleh Madrid. Nanti gimana dia dengan duet-duet yang baru lebih baik. Memainkan Militao yang masih muda. Yang baru saja nih menjadi andalan. Permainannya lagi bagus. Udah menjadi pemain inti di tim nasional Brazil. Karirnya lagi berkembang, ya ini pemain tampaknya udah matang, majukan Militao. Plus Alaba mungkin dia duitin dengan pengalaman ya. Dan Alaba pengalaman, ada Militao, ada Nacho. Iya, karena kalau tahu lah, Madrid kalau kan, ya gimana bang? Gimana bang kalau Madrid? Ya dan Madrid kan kita tahu mengandalkan permainan kolektif, tidak ada stand out player sendiri sekarang ini ya. Apalagi pada saat bersama Zidane mau CR7 yang mencetak 100 gol pun. Tapi kalau nggak ada Bale, ada Benzema, gimana dia mau cetak gol-gol itu? Betul. Karena balik lagi ke Varane sedikit, kalau memang aku lihat, dia memang Varane ini bukan tipe leader. Dia adalah tipe yang melengkapi. Sama Ramos, kita tahu Ramos leadernya. Di Prancis sendiri, dia bisa bagus karena Kimpembe itu bagus loh. Jadi memang Varane ini bukan tipe leader. Jadi antara blunder apa enggak sih bisa kelihatan setelah musim ya. Tapi kalau memang itu maksud gue. Kalau gue bilang sih, gue agak kurang setuju di situ sih, Wat. Maksudnya Varane mungkin nggak kelihatan dia bisa leader atau enggak ya. Siapapun nggak akan bisa kelihatan leader kalau ada Ramos. Ramos is a leader dan sama, itu. Lu nonton Prancis nggak? Nonton. Nah makanya lu nonton Prancis juga nggak. Jadi makanya lu sampah, lu nyaut aja. Gue mewakili lu, Wat. Gue kadang terlalu deket sama lu, bersahabat sama lu. Kebencian lu terhadap Pogba itu membuat gue malas gue nonton Prancis gitu loh. Gak, itu Varane kan yang kalah lari itu kan Varane kemarin gitu. Iya, karena kalau aku lihat memang Varane pemain bagus, cuma memang dia butuh pemain yang bisa
quotes and quote membimbing dia gitu. Dia bukan tipe yang seperti Ramos, Hierro, mungkin seperti Vidic gitu yang bisa jadi leader gitu, Van Dijk gitu ya. Dia tipe orang yang butuh tandem yang bisa mimpin karena dia lebih tenang orangnya gitu. Dia lebih yang menutup segala macam gitu loh. Itu kalau aku perhatiin sebenarnya. Gitu. Itu ya, sih. Jadi kalau Varane menurut gue ke MU juga belum tentu bisa nyetel sih. Itu dia. Justru menurut gue Varane itu lebih baik ke Arsenal ya. Arsenal butuh. Nggak usah ke Liga Inggris juga bang kalau nggak ke MU. Kalau menurut gue David Luiz kan udah keluar. Oke. Nah mereka perlu pemain yang pengalaman dan problem Arsenal itu pada saat lagi main bagus, tiba-tiba lini belakang tuh blunder atau ada kesalahan. Nah mereka perlu experience player, but ya mana mau Varane ke Arsenal main di Europa League juga kagak, ya kan? Ini kan hanya analisa, ya kan? Hanya analisa. Tapi kalau Ramos ke MU, gue yakin MU tuh bisa menjadi juara Liga Inggris. Gue pernah katakan itu di platform gue. Kalau Ramos gabung ke MU, because MU's main problem itu di lini pertahanan. Dan emang nggak punya jenderal. Benar, tapi itu sebenarnya bisa utilize Ramos 1-2 musim tuh masih bisa sebenarnya. 2 musim minimal, Bang. Iya, 1-2 musim masih bisa diutilize ini orang. Seperti Laurent Blanc. Gue mau nanya kepada Bang Binder karena memang Bang Binder kan Madrid banget nih, ngikutin banget. Tahu lah luar dalamnya Ramos istilahnya. Gue ada kekhawatiran gue satu Bang, kalau memang Ramos jadi ke Manchester United. Kita sama-sama tahu nih, Maguire ini slow, pace-nya sangat slow. Dengan gue ngelihat Ramos yang zaman dulu dengan yang Ramos sekarang juga pasti berbeda ya dengan umur. Dengan mendampingin berdua ini yang ya ibaratnya yang secara pace nggak ada, hampir nggak bisa dibilang nggak ada ya, dan cuma mengandalkan pengalaman dan closing aerial movement lawan, ini kan menjadi risiko sendiri Bang. Betul menjadi resiko, tapi MU kan sering bermain dengan double pivot. Oke. Iya kan? Jadi Ramos yang dua di depannya. Ngandalin juga 2 pemain yang berada di depan dia. Kemudian Ramos ini betul dari segi speed memang sudah berkurang, tapi dia adalah pemain yang paling sering memenangi duel di udara. Dan kita tahu Liga Inggris itu mengandalkan crossing kan. Ya. Nah, jadi dia bisa bermanfaat. Betul. Dan kedua banyak bola udara. Dia harus memberikan ketenangan di lini pertahanan MU. Tuh sering MU tuh kemasukan gol tuh dari situasi yang sebetulnya nggak bahaya, tapi pemain mereka aja yang nggak tenang di belakang. Betul. Kan? Iya. Nah, ya tapi kita lihat. Ya kita lihat karena kan MU sekarang bisa datangin dia dengan gratis. Ya, nah betul. ini kalau dia ke MU, tapi menurut gua kalau dia ke PSG itu akan lebih baik juga untuk dirinya. Karena Paris Saint-Germain ini sebetulnya sudah lengkap mulai dari tengah ke depan, tapi di belakang mereka kehilangan Thiago Silva. So they need experience player. Nah di sana Ramos bisa masuk. Ya. Oke. Nah, di sana Ramos bisa masuk. Lo cuma tinggal punya semusim 2 musim, it's time to make money lah istilahnya Bang ya. Itu dia, dan PSG pasti afford ya wages-nya, dan PSG buktinya dia bisa tikung Barcelona kan untuk Wijnaldum itu. Ya kan dia kasih penawaran yang katanya 3 kali lipat ya, 3 kali lipat atau 3 kali lipat, iya, yang tidak bisa ditolak. Tapi kan Barcelona juga berperan di situ Bang, yang mereka dengan arogannya mengatakan if you're having second thoughts to join Barcelona, you're never a Barcelona player anyway. Ya itu mah udah gengsi aja, Pet. Maka itu sekarang itu klub-klub, gue pikir kalau hanya mengedepankan filosofi idealisme akan sulit. Karena pemain yang status free agent ini menjadi rebutan. Betul. Ya, apalagi pemain-pemain seperti Wijnaldum yang udah punya pengalaman menjadi juara Liga Champions. Kalau dikatakan gitu dan ada offer dari klub lain, ya mendingan dia join klub lain. Belum juga dia join sudah digituin kan? Betul. Apalagi nanti dia join kan? Betul. Dan pemain-pemain Eropa itu kan contoh seperti Donnarumma, mana belum perpanjang juga dia kontrak. Betul. Ya, dia kan kalau masalah ya. Iya. Gitu. Bang, terakhir, ini selalu kita tanya ke semua tamu yang pernah tampil di Poros Salang. Pemain MU favorit Bang Binder siapa? Dari era sekarang? Dari zaman kapanpun.
yang Bang Binder pernah tonton? Dari zaman kapanmu, gue suka Gary Pallister. Gary Pallister. Kenapa, Bang? Gue selama gue nonton MU, kebetulan pada saat gue nonton MU live, gue gak pernah lihat Gary Pallister itu melakukan blunder. Selama gue nonton live, gak tahu, mungkin pada saat gak live dia ada melakukan kesalahan. Partnership dia itu dengan Steve Bruce itu memang salah satu yang terbaik menurut gue. Dan mereka lah yang merupakan pionir dari rentetan gelar Premier League MU. Dan jika bakalnya model-model Rio Ferdinand, Nemanja Vidic ya, itu yang awal-awalnya. Nah, maka itu. Jadi mereka perlu pemain seperti Gary Pallister yang nggak banyak ngoceh, tapi he perform his duty. Dia superior di udara, dia bisa tackling bagus, intercept bagus, dia bisa umpan ke depan juga. Gue suka Gary Pallister dan pemainnya kalem. Oke. Gak banyak ngomong. Gue lebih suka itu. Kayaknya baru Bang Binder ya yang milih pemainnya dari belakang ya. Back. Yes. Rata-rata gelandang penyerang. Rata-rata kalau nggak gelandang penyerang. Iya. Mantap, Bang, mantap. thank you very much. Iya, sama-sama, Bang. Sudah mau ngisi Poros Salam. Thank you. Gua ada satu pertanyaan lagi, Bang, terakhir. Apa lagi? Sancho atau Greenwood, Bang? Kalau gua terus terang memilih Sancho. Terima kasih Bang Binder telah hadir di Poros Salam. Sancho. Enggak, kalau gue milih Sancho because MU perlu opsi di lini kanan. Bukan berarti Greenwood jangan dimainin. Bisa bergantian kan dimainin. Bisa. Greenwood bisa bermain sebagai striker juga kok. Betul. Dia punya posisi natural kan striker. Betul. Di kanan. Betul. And Sancho can give the passing selain Bruno. Betul. Tapi orang bilang Bruno mati kutu, kan ada Sancho. Betul, Bang. Betul. Ya. Manchester United needs Sancho. Agree? Ya agree. Kalau gue sih agree sih. Nobody said Man United doesn't need Sancho. You're stupid, Patrick. Nobody said that. I just disagree because of the price last season. Gitu, Bang. Sekali lagi terima kasih. Oke, Bang Binder. Sehat-sehat terus ya, Bang. Salam sama Thank you. Thank you. Saya sudah diundang juga ke Poros Salam. Very nice discussion. Akhirnya. Ya, kita lihat nanti ke depannya bisa collab seperti apa lagi. Kita juga nunggu kalau mau ngisi bola Bung Binder. Ini jangan jadi the first and the last, ini jadi the first anymore untuk kita bahas. Iya, kalau mau bahas Arsenal boleh sama saya. Boleh. Nanti saya keluarkan semua. Kalau bahas Arsenal, gue nggak keluarin bagusnya Arsenal, tapi kelemahan Arsenal. Oh, boleh. Ya. Seru kali ya, Bang Binder sama Koci digabungkan di sini. Thank you Bang Binder sekali lagi. Oke, sama-sama. Thank you everyone. Aku mesti mandiin anak aku udah. Thank you ya. Iya, siap. Admin, Robi. Thank you everyone. Thank you Dick. See you. Bye. Stay healthy. Okay. See you in the next episode, guys. Okay, siap.